Di sebuah perusahaan yang berlokasi di kota besar di Jawa Tengah, terdapat seorang pegawai bernama Pak Harto yang dikenal sebagai sosok pendiam namun ambisius. Meskipun begitu, posisinya selalu tertinggal jauh dari yang diinginkan. Gajinya pas-pasan, sedangkan kebutuhan hidupnya semakin meningkat. Demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Pak Harto mulai tertarik dengan sesuatu yang lebih gelap, pesugihan tuyul. Pak Harto mendengar kisah pesugihan tuyul dari seorang kenalan lamanya, yang katanya bisa memperkaya siapa saja asalkan mereka siap menerima segala konsekuensinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Harto mencari dukun yang bisa membantunya mendapatkan tuyul tersebut. Dengan sejumlah uang, ia memperoleh patung kecil dan syarat-syarat tertentu, seperti ritual harian yang harus ia lakukan agar tuyul tetap setia kepadanya. Setelah membawa pulang patung kecil berwujud anak kecil telanjang, Pak Harto segera memulai ritualnya. Dengan semangkuk kembang 7 rupa, ia memanggil sang tuyul. Malam itu, udara begitu dingin, seolah-olah ada sesuatu yang menanti di dalam kegelapan. Ketika suara-suara berbisik mulai terdengar di sudut-sudut rumah, Pak Harto tahu bahwa tuyulnya telah datang. Awalnya, tuyul itu tampak seperti bayangan kecil yang lincah, namun lambat laun sosoknya semakin jelas. Matanya yang hitam kelam dan senyum yang menakutkan membuat bulu kuduk Pak Harto meremang. Tuyul itu menatap Pak Harto dengan tatapan penuh harap, seperti anak kecil yang menanti diberi perintah. Dalam beberapa minggu, kekayaan Pak Harto mulai meningkat secara drastis. Rekening banknya membengkak, dan ia mulai membeli barang-barang mewah. Rekan-rekannya di kantor mulai memperhatikan perubahan tersebut, tetapi Pak Harto selalu berdalih bahwa ia hanya beruntung dalam investasi. Sementara itu, tuyul itu terus bekerja untuknya, mencuri dari berbagai sumber yang tidak diketahui, hingga suatu malam sesuatu yang janggal terjadi. Pak Harto terbangun di tengah malam oleh suara anak-anak yang tertawa dan berlarian di dalam rumahnya. Ia bangun, meraba-raba dalam kegelapan menuju suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari ruang tamu, di mana patung tuyul yang ia sembah sehari-hari kini bergerak sendiri. Patung itu menari-nari dengan gerakan yang menyeramkan, dan tiba-tiba berhenti, menatap Pak Harto dengan mata menyala merah. Tanpa sadar, Pak Harto jatuh terduduk, sementara sosok tuyul yang asli muncul di belakangnya. Tuyul itu memeluknya erat, seolah-olah anak kecil yang menuntut kasih sayang dari ayahnya. Namun, dalam pelukan itu, Pak Harto merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ada rasa dingin yang menusuk, dan tiba-tiba ia merasa kesulitan bernapas. Pak Harto berjuang untuk melepaskan diri, tapi tuyul itu semakin erat memeluknya, seperti anak kecil yang marah karena tidak diperhatikan. Keesokan harinya, Pak Harto menemukan bahwa rekening banknya kembali kosong. Ia menghubungi pihak bank, namun tidak ada penjelasan yang masuk akal. Tanpa sadar, Pak Harto mulai kehilangan banyak hal. Barang-barang berharga di rumahnya juga menghilang satu persatu, seperti yang dialami rekan-rekannya. Ia merasa seperti sedang dihantui, tapi tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Hari demi hari, Pak Harto mulai tampak seperti orang gila. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus kering. Rekan-rekannya di kantor mulai menjauh, menganggapnya aneh dan mengerikan. Sampai suatu malam, ia menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal, memperingatkannya bahwa ada roh-roh penunggu yang menuntut balas. Pak Harto mulai merasa terjebak dalam jeratan yang tidak bisa ia lepaskan. Tuyul itu terus mengganggunya, bahkan di tempat kerja. Ia sering melihat sosok kecil berlari-lari di antara meja-meja kantor, menyeringai kepadanya. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan tuyul tersebut, anak itu hanya tertawa dan menghilang di balik bayang-bayang. Hingga suatu malam, ketika Pak Harto sudah merasa putus asa, ia memutuskan untuk menghancurkan patung tuyul tersebut. Dengan palu di tangannya, ia memukul patung itu berkali-kali, namun tidak ada yang terjadi. Patung itu tetap utuh, seolah-olah terbuat dari bahan yang tidak bisa dihancurkan. Dalam kegilaan, ia terus memukulnya hingga akhirnya patung itu retak dan pecah. Namun,
Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam patung tersebut, keluarlah kabut hitam yang memenuhi ruangan. Pak Harto terbatuk-batuk, merasa sulit bernapas. Ketika kabut itu mulai hilang, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di hadapannya berdiri sosok kecil dengan wajah pucat, tuyul itu, tapi kali ini lebih menyeramkan, dengan mata hitam pekat yang menatapnya penuh dendam. "Kenapa kamu menghancurkan rumahku?" Tuyul itu berbicara dengan suara yang menyeramkan. Pak Harto tergagap, tidak mampu menjawab. Tuyul itu mendekatinya perlahan-lahan, dan dengan satu gerakan cepat, ia mencengkeram leher Pak Harto, menghimpitnya hingga sulit bernapas. Pak Harto berusaha meronta, tapi cengkeraman tuyul itu semakin kuat. Dalam kepanikan, ia merasa jiwanya seolah-olah terhisap, sementara bayangan-bayangan gelap mulai menelannya. Ketika tubuh Pak Harto akhirnya terkulai lemas, ia merasakan kesadaran dirinya mulai memudar. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia terbangun, tapi kali ini di dalam tubuh tuyul yang menyeramkan itu. Pak Harto menjerit, namun suara yang keluar dari mulutnya hanyalah tawa kecil yang khas dari tuyul. Kini, Pak Harto harus hidup sebagai tuyul yang terperangkap dalam pesugihan yang dulu ia inginkan. Ia terpaksa mencari mangsa untuk bertahan hidup, mencuri untuk majikan barunya, dan mengulang penderitaan yang sama setiap malam. Tidak ada jalan keluar baginya, hanya kegelapan dan kutukan yang abadi. Begitulah, ambisinya yang tak terkendali telah membawa Pak Harto pada akhir yang tragis dan penuh dengan siksaan. Pesugihan tuyul yang ia pikir akan memberinya kekayaan, justru menjeratnya dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia lepaskan. Kini, ia menjadi bagian dari cerita seram yang sering dibicarakan oleh orang-orang. Sebuah legenda kelam tentang pegawai yang nekat mengambil jalan pintas, tapi harus membayar dengan harga yang tak terbayangkan.